Dalam kehidupan ini, manusia mengalami pertumbuhan, mulai dari lahir, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Pertumbuhan manusia dapat dilihat dari bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, bahkan cara berpikir manusia yang sudah semakin maju. Dengan pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, apakah mengalami pertumbuhan layaknya seperti manusia? Halo Achievers, jumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari materi baru dengan topik pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produk domestik bruto tanpa memperhatikan perubahan jumlah penduduk. Kesejahteraan masyarakat meningkat atau menurun, perubahan struktur ekonomi, dan perubahan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat jika mengalami kenaikan produk domestik bruto dari tahun ke tahun. Semakin tinggi persentase kenaikan produk domestik bruto suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat, dan sebaliknya. Belajar tentang pertumbuhan ekonomi mengingatkan kita bagaimana masyarakat pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Mengapa demikian? Karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam satu negara. Saat ini kita akan mempelajari tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori historis. Yang kedua adalah teori pertumbuhan klasik. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan neoklasik. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Teori pertumbuhan historis dikemukakan oleh tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Friedrich List. Yang kedua adalah Karl Bacher. Yang ketiga adalah Werner Sombart. Yang keempat, Walt Whitman Rostow. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi terdiri dari yang pertama, masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa beternak dan bertani. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Yang keempat, masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Kemudian, menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi terdiri dari masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, masa rumah tangga bangsa, dan masa rumah tangga dunia. Dan yang ketiga, menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terdiri dari prakapitalisme, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Selanjutnya, menurut Walt Whitman Rostow, pertumbuhan ekonomi terdiri dari masyarakat tradisional, kemudian prasyarat untuk lepas landas, kemudian lepas landas, selanjutnya perekonomian yang matang, dan yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh. Yang pertama adalah Adam Smith, kedua adalah David Ricardo, yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus. Adam Smith menulis buku yang berjudul Kemakmuran Suatu Bangsa. Adam Smith menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dipakai itu adalah sistem ekonomi liberal atau bebas. Pertumbuhan ekonomi
dicapai dengan melibatkan unsur-unsur pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Yang kedua, menurut David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Kemudian, tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah rendah atau menurun. Dan perekonomian mengalami stagnasi atau disebut dengan stationary state. Yang ketiga, menurut Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, penduduk bertambah menurut deret ukur. Contoh 1, 2, 4, 8, dan 16. Di mana bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat akan mengalami stagnasi atau mandek. Teori pertumbuhan ekonomi menurut neoklasik terdiri dari yang pertama dikemukakan oleh Rostosolo, yang kedua Harrod dan Domar, dan yang ketiga Joseph Schumpeter. Menurut Rostosolo, pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja, dikombinasikan. Menurut Harrod dan Domar, pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Keinginan masyarakat dalam pembentukan modal ditentukan oleh permintaan agregat atau keseluruhan, yakni perbandingan antara pertambahan modal terhadap pertambahan output. Dan yang terakhir adalah Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari pengusaha dan adanya penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Anak-anak, demikian pemaparan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah faktor modal. Dan yang keempat adalah teknologi. Ecipers, kita mau tahu bagaimana kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kita simak tayangan berikut ini. Anak-anak sekalian, kita kan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dihitung. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta produk domestik bruto T dibagi produk domestik bruto T0 dikali 100%. Delta produk domestik bruto T merupakan selisih dari produk domestik bruto tahun tertentu dikurang produk domestik bruto tahun sebelumnya. Produk domestik bruto T merupakan nilai produk domestik bruto tahun tertentu. Produk domestik bruto T0 merupakan nilai produk domestik bruto tahun dasar yang umumnya adalah nilai produk domestik bruto tahun sebelumnya. Kita akan melihat contoh soal perhitungan pertumbuhan ekonomi. Diketahui PDB tahun 2018 senilai 85.000 miliar dan PDB tahun 2019 senilai 100.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2019? Jadi, anak-anak, kita langsung memasukkan rumusnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sama dengan produk domestik bruto 2019 dikurang produk domestik bruto 2018 dibagi dengan produk domestik bruto 2018 dikali 100%.
100.000 dikurang 85.000 dibagi 85.000 kali 100%. Menghasilkan 15.000 dibagi 85.000 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 17,65%. Jadi, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 17,65%. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini dengan topik pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku di Lensa Kegiatan Ekonomi halaman 17 sampai halaman 27. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.